Smart Viewers, welcome back to Sore Sore Seru. Seru banget. Alright, nah. Masih bareng gue Adam sama Nathan dan sekarang kita udah sama narasumber kita pada hari ini. Bener, biasanya kan gue yang bawa kan, kenalan gue. Nah ini kali ini Adam yang kenalin ke gue. Kebalik nih kali ini. Iya, karena ya tadi kayak kita omongin di segmen sebelumnya, bulan puasa itu tuh biasa identik dengan iklan baru, entah sirup lah, entah apalah. Nah kebetulan nih Tan, gue juga pengen tahu, mungkin juga Smart Viewers ini bisa jadi tambahan wawasan juga, itu kalau prosesnya syuting iklan itu seperti apa sih? Kebetulan nih gue bakal ngebawa salah satu temen gue yang udah malang melintang di dunia periklanan Indonesia. So please welcome Susanta Nugraha. Apa kabar? Halo, dan juga Adam. Hai Smart Viewers, apa kabar semuanya? Baik-baik, sehat? Jadi gue yang ngepas nih. Itu lama-lama kita yang di take over. Mohon maaf, gue suka minder kalau misalnya tiba-tiba ada presenter yang datang ke program-program ini ya. Rada minder saya ya. Santai dong. Apa kabar, San? Baik, sehat. Alhamdulillah. Mantap. Nih, sebelumnya ini saya bagaikan orang ketiga ya. Saya tidak tahu sama sekali kalian sudah punya ada sejarah lama nih sepertinya, udah ada sering. Waduh, itu long story tuh, Ci, Adam. Apa coba? Jadi emang kita teman kan, tapi teman. Ya. Iya, itu mah YouTube gue teman tapi teman. Jadi emang udah sempet kenal dari Akademi Broadcasting, salah satu brand lah ya. Habis itu ya udah ternyata pas gue udah saling kenal, ngobrol, wah ternyata Susan ini aktif di banyak hal yang berkaitan dengan dunia broadcasting dan juga dunia kreatif lah gitu, industri hiburan lah. Nah, satunya entertainment lah ya. Entertainment ya kan. Itu dia. Tapi untuk Kak Susan sendiri memang dari dulu itu jiwanya apakah memang suka masuk ke dunia entertainment atau tiba-tiba nyemplungnya kecebur terus akhirnya ya udah terlanjur biasa? Itu dia. Jadi gini, kalau gue tuh hidup tuh selalu gue bukan ngomong kecelakaan ya. Hidup gue tuh selalu unplanned gitu. Jadi kalau misalnya orang tanya gue obsesi gue apa gitu, kalau mungkin lo pada punya cita-cita gitu, waktu kecil ditanya gitu pengen jadi apa, apalagi ada namanya lagu yang Susan mau jadi apa, gue bingung gitu kan. Bingung juga. Sumpah, gue kalau dinyanyiin gitu tuh kayak gue kayak mohon maaf nih, gue kagak tahu nih gue mau jadi apa gitu kan. Jadi itu kayak jadi beban lo sendiri ya. Iya, gue tuh kayak ngerasa kayak hidup gue tuh ya udah ke-drag aja ke arah itu gitu. Actually, gue itu anaknya tuh sebenarnya profesi gue itu adalah guru piano, kalau lo mau tahu. Piano lo gue, gitu. Yes. Terus udah gitu dari sana tiba-tiba gue pas lagi nganterin sepupu gue mau merit, terus lagi lihat pameran, tiba-tiba gue ketangkep lah sama salah satu brand bridal. Mereka ngajakin gue untuk jadi model, ikut salah satu kompetisi lah. Gue paling gak suka ikut kompetisi-kompetisi gitu, kayak momen apaan sih gitu kan, ikut kompetisi bridal ceritanya. Terus tiba-tiba gue menang lah di salah satu itu, bukan jadi juara pertama, tapi kayak jadi Miss apalah, gue gak ngerti, Miss Personality atau apa, mungkin karena gue cerewet gitu ya. Udah singkat cerita, akhirnya gue dipakai sama bridal itu sampai kurang lebih 10 tahun, gue kayak jadi BA-nya gitu. Setiap kali mereka ada pameran, gue pasti ada show dan segala macam. Tiba-tiba salah satu dari makeup artisnya nawarin gue gitu kayak, San, lu nggak mau coba San di iklan gitu? Aduh, gue bilang, Mas, mohon maaf nih Mas, gue nggak bisa acting nih, gue bilang gitu. Gila, gue kayak wow gitu, kayak gue kalau foto oke lah ya, kalau foto kan cuma still gitu, lu diem doang, kayak lu dijepret-jepret lu udah tahu angle lo kayak gimana. Tapi kalau acting kayaknya di luar dari kebiasaan gue gitu. Cuma gue tuh anaknya karena gue Gemini dan gue bosenan, jadi kayak gue tuh suka men-challenge. Oh nih jadi bintang ngomongnya ya. Horoskop. Jadi horoskop ya, Smart Viewers. Iya, jadi horoskop. Jadi karena gue anaknya Gemini dan gue bosenan, dan gue tuh suka men-challenge diri gue dengan hal-hal baru. Ini yang banyak yang gue belajar sih. Jadi kayak ketika lo udah ada di zona nyaman gitu, kayak misalnya lo udah 2 tahun, 3 tahun ada di bidang itu, gue suka men-challenge diri gue untuk mencari sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak misalnya let's say gue waktu itu udah agak lama di bridal tuh, mungkin let's say sekitar 5 tahunan gitu ya.
dan di musik itu gue udah lebih lama lagi gitu. Gue udah mulai bosen nih, gue pengen ngapain lagi ya gitu. Kayaknya gue pengen mencari sesuatu yang baru. Akhirnya gue terima challenge-nya untuk yaudah deh gue dikenalin deh. Sebulan tuh gue casting ya, nggak ada yang dapet gue. Wah gila, gue kayak udah, kalau kata Colonel Sanders ya, bilang lu ditolak-tolakin terus sih, kayak gue mau bilang mental gue down juga ya udah gimana ya, kayak gue juga ngerasa gue nggak bisa gitu, kayak disuruh acting tuh gue nggak bisa, gue kayak datang di depan kamera disuruh profile aja, halo nama saya Susan, umur saya segini-gini, senyum tuh gemeteran ya Bo gitu. Nggak jadi senyum kalau kayak gitu mah. Iya, senyum kan, kayak halo nama saya Susan, umur saya segini gitu-gitu, terus kayak profile gitu, gemeteran gue. Dan gue ngerasa memang gue kayak nggak bisa, tapi itu yang gue bilang lagi again, ketika lo ngejalanin dengan sungguh-sungguh, usaha nggak mengkhianati hasil, ya nggak sih? Sedap. Jadi sedap emang gue. Terus kayak menurut gue tuh apa yang lo coba, kalau lo berhenti di titik itu, lo nggak akan jadi seperti sekarang gitu, karena ternyata runutannya tuh panjang hidup gue. Setelah dari gue tiba-tiba sebulan gue nggak dapet iklan itu terus, tiba-tiba begitu gue lock satu job itu, wah gila, terus udah terus-terusan gitu. Dan ini udah memasuki tahun, gue tuh masuk di iklan tahun 2015, which is sekarang gue udah 6 tahun di iklan ini gitu ceritanya. Hanya sedikit cerita nih, Susan kan udah 5 tahun di dunia industri periklanan Indonesia. 6 bro, udah 6. Sorry San, ya ampun. Sabar. Udah 6 tahun, udah lama, udah berpengalaman, saking udah malang melintangnya dan saking sudah dikenalnya. Waktu itu gue sempat main basket sama temen gue, ada satu orang, dia itu ternyata sutradara iklan. Iya, Mas Itol. Iya, jadi kan? ketika Mas sutradara iklan, iya teman saya ada sering main iklan juga. Siapa namanya? Susanta Nugraha. Wah, kelas A tuh. Kagak tedeng aling-aling San, kagak teling, langsung kelas A tuh. Salam ya buat Susan. Oke, siap Mas Itol. Oke. Gila, tapi San, ini lo ketika apa sih yang bikin lo tuh bisa tertarik untuk gue bakal cobain tantangannya dulu? Karena biasanya kan orang kalau ditantang sesuatu itu ada juga yang aduh bisa nggak ya gue, aduh males nih, aduh nggak sesuai sama gue segala macem. Tapi lo kayaknya enggak nih. Ayolah jabanin. Nah itu gimana ceritanya lu bisa punya mindset seperti itu? Oke, jadi kalau menurut gua, lu tuh mumpung masih dikasih usia dan masih usia produktif, menurut gua semua harus lu coba sih. Karena lu nggak tahu kalau lu udah coba, lu tuh bisa apa enggak. Itu intinya menurut gua. Jadi kalau lu dikasih opportunity, bukan gua bilang gua oportunis ya, tapi gua akan coba sebaik-baiknya. Karena again, gua bilang usaha nggak mengkhianati hasil. Jadi kalau lu udah coba sebaik-baiknya, gue yakin banget kalau lu di bidang itu pasti bisa sukses, walaupun itu takes time, gitu. Nah, itu yang gue pelajarin baik di model si bridal itu, karena gue juga model bukan cuma foto, gue juga men-challenge diri gue. Waktu itu tiba-tiba gue harus suruh jalan bawain baju bridal segede bagong gitu kan, kayak berkilo-kilo gitu. Gue gimana caranya gue bisa, tapi gue tuh ngerasa di antara teman-teman gue yang jalan catwalk bridal itu, gue yang paling jelek, karena mereka memang basicnya udah bridal dari zaman SMA kali sekolah ya. Gue kan kayak anak baru di situ, mereka udah model-model senior. Itu ketika gue bawain baju bridal again, itu gue bilang sama koreografer, Kak, gue ngerasa gue jelek banget di jalannya, boleh nggak lo ajarin gue biar gue bisa jalan yang bagus. Gue pakai high heels 15 cm, mondar-mandir nih di rumah gue sampai 2 jam sampai kaki gue lecet. Tapi akhirnya gue jadi bisa caranya jalan yang bagus, kebawain itu, dan gue tahu istilah-istilahnya. Sama kayak gue di iklan pertama gue itu gue inget banget, namanya Faktor. Faktor itu adalah satu aplikasi dating yang punyanya sini Singapura itulah. Gue syuting sama Junior Lim. Jadi itu kebetulan gue dapat berkat dari Tuhan. Gue syuting 2 hari berturut-turut. Jadi satu Faktor, besoknya gue pons gitu. Aduh, tuh gue bener-bener gue nggak bisa lupa, karena ketika gue syuting itu gue cuma dikasih satu kata ngomong, Junior, kagak bisa kok gue. Serius?
Iya, sampai diketawain orang, intonasi nggak dapet, kalau intonasi dapet muka gue aneh, kalau muka gue dapet intonasi yang nggak dapet, itu tuh ngomong tuh kayak sampai berulang-ulang. Dan tuh kalau gue inget tuh gue geli banget sih, cuma maksudnya again, kalau gue berhenti sampai di titik casting, gue nggak akan dapet iklan itu. Dan kalau gue berhenti sampai di situ, gue nggak akan dapet, gue lupa sih iklan gue ada berapa biji ya. Pokoknya gue nggak akan dapet rentetan. Woi, ini gue suka ini narasumber yang kayak gitu nih. Ya, gue nggak akan dapet serentetan iklan lainnya. Intinya, ketika lo berhenti untuk berharap, ketika lo berhenti untuk men-challenge diri lo bilang lo nggak bisa, itu udah salah banget sih men, karena lo nggak pernah tahu jalan lo ke depan kayak gimana, bener nggak? Betul. Gitu. Jadi emang harus dicoba dulu ya. Harus. Berarti AKA Kasusan ini juga sama aja dengan multi talent. Wow. Multi talenta. Gue langsung berasa kayak Mario Teguh loh, motivatornya. Nah, Kasusan nanti tunggu dulu, kan ada yang mau lewat dulu. Nanti abisnya kita tentunya akan ngobrol-ngobrol lagi untuk bercerita dan pengen tahu nih ilmu-ilmu dapat yang baru pada episode kali ini. Nah, Smart Viewers yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.